Hola, berjumpa kembali dalam obrolan sepak bola bersama dengan saya Bung Ropan. Di kompetisi La Liga atau Liga Spanyol di pekan kelima terjadi banyak kejutan ya, di luar dugaan sama sekali, sehingga pekan kelima itu bergolak dan terjadi perubahan di klasemen. Bagaimana sekarang Villarreal bisa melaju dan bisa memimpin klasemen ya setelah mengalahkan Valencia 2-1. Valencia salah satu tim juga yang diunggulkan yang diperkirakan bisa merepotkan Madrid dan Barcelona pada musim ini. Tapi satu hal yang luar biasa bahwa dua tim ini, maksud saya Madrid dan Barcelona juga tumbang. Madrid bahkan lebih sial ya lebih menyesakkan bagi pendukung mereka ya, walaupun tidak ditonton masuk sepi, tapi yang melihat atau menonton dari rumah, termasuk bagi Zidane sebagai pelatih, mereka dipermalukan oleh tim yang baru promosi musim ini, Cadiz, dengan 1-0. Sementara di Getafe, Barcelona dengan Lionel Messi-nya tumbang juga dengan 1-0 lewat tuan rumah. Nah, Cadiz dan Getafe ini yang kemudian naik masuk ke 4 besar, berada di zona Champions ya. Memang masih ada Madrid di posisi kedua, tapi agak mengganggu setelah mereka kalah ya. Ini dua tim penuh kejutan yang berada di posisi 4 besar setelah Villarreal. Kemudian satu tim lagi yang KO pada akhir pekan kemarin adalah Sevilla. Dihajar oleh Granada juga dengan 1-0 ya, dan Granada melonjak naik ke posisi kelima di klasemen La Liga. Jadi ini luar biasa saya pikir ya. Satu-satunya tim yang diunggulkan dan diharapkan bisa menjadi juara pada musim ini yaitu Atletico Madrid ya, memenangkan pertandingan melawan Celta Vigo dengan 2-0. Artinya ini satu-satunya tim yang di luar tim-tim unggulan ya, yang bisa meraih 3 poin. Tapi Atletico Madrid ya, pasukan dari Diego Simeone ini itu masih berada di posisi ke-7. Memang mereka masih 4 kali bertanding dengan 2 kemenangan dan 2 imbang. Masih punya peluang kalau mereka bisa mengamankan 1 pertandingan lagi untuk pertandingan tunda. Dengan 3 poin tambahan tentunya mereka akan bisa naik juga bersaing di posisi di zona Champions. Nah, saya kembali ke pertandingan yang sangat seru yang terjadi di Santiago Bernabeu. Bagaimana Cadiz ini sama sekali tidak ada yang memperhitungkan. Bahkan mungkin sebelum pertandingan berlangsung, banyak pengamat, saya pikir, dan mungkin surat-surat kabar yang ada di Spanyol sudah memperkirakan bahwa akan terjadi hujan gol ya. Hujan gol, karena ini kan antara langit dan bumi selisihnya ya. Bagaimana Cadiz yang baru datang setelah 14 tahun mereka terpendam di Segunda Division ya, atau divisi yang di bawah divisi di Liga Primera di Spanyol, yang mereka terakhir tahun 2004-2005 berada di sana. Kemudian akhirnya 14 tahun kemudian baru mereka hadir pada musim ini di 2020-2021 mereka mampu akhirnya mengalahkan Madrid. Jadi itu saya katakan, sebelum pertandingan memang ada rasa percaya diri yang luar biasa dari semua saya pikir, dan ini memang wajar karena Madrid adalah juara bertahan, apalagi bermain di Santiago Bernabeu menghadapi tim yang baru promosi seperti Cadiz ya, tim yang tidak ada apa-apanya. Siapa yang bisa menduga sama sekali ya, pasti mungkin akan berakhir di atas 2 gol atau 3 gol. Melihat kedalaman skuad dan juga materi pemain, ini jauh sekali ya. Ibaratnya kalau pemain-pemain Madrid itu mungkin punya harga di atas 1 triliun katakannya di sini, sementara lawannya Cadiz itu mungkin hanya nggak sampai 100 miliar kayaknya dirupiahkan, karena terlalu kecil ya bagi mereka ya. Sangat jauh sekali, sangat comblang sekali ya. Perbedaan itu sangat jauh dalam segala aspek. Mereka jauh sekali dibandingkan dengan Madrid, dan mungkin ini mereka respect banget terhadap Madrid. Tetapi ketika di lapangan situasi menjadi lain. Ada motivasi besar dari Cadiz, semangat juang mereka, disiplin mereka, mengorganisir bagaimana antar lini mereka berjalan dengan baik. Pelatihnya aja pelatih yang tidak dikenal sama sekali. Siapa yang mengenal Alvaro Cervera Diaz ya, pelatih 55 tahun ini yang masih jauh dibandingkan dengan seorang Zinedine Zidane ya, tapi akhirnya bisa meracik satu skema yang sangat bagus ya, bermain dengan 4 pemain belakang, kemudian dia bisa mengubah dengan juga ada 2-3-1 atau 4-4-2, bisa bergerak dengan dinamis ya, tapi yang penting di belakang itu terjaga dengan solid sekali ya, tinggal di posisi gelandang yang dia rubah untuk bagaimana bisa mengatasi, menghambat pergerakan pemain-pemain Madrid yang unggul secara kualitas ya. Kita tahu Luka Modric, Toni Kroos, Isco yang dimainkan di starting 11 pertama oleh Zidane
adalah pemain-pemain yang punya kreativitas tinggi, kreator yang sangat bagus untuk mengalirkan bola ke Benzema di depan ya, yang baik sekali. Ada Vinicius juga junior sana yang tampil sangat bagus, ada Lucas Vazquez, juga 3 pemain depan yang sangat cepat, sangat tajam dengan skill mereka, kemampuan mereka yang luar biasa, mungkin di atas rata-rata pemain lawannya, pemain Cadiz. Tapi Cadiz pemain-pemain belakang tuh bermain sangat rapi, sangat disiplin dengan baik sekali. Mereka mampu juga mengganggu pergerakan pemain-pemain Madrid ya. Kemudian merepotkan Sergio Ramos di belakang bersama Rafael Varane. Ada Nacho dan Marcelo yang bermain di belakang yang dimainkan oleh Zidane ya. Membuat penjaga gawang juga Thibaut Courtois ini terus bekerja keras sepanjang pertandingan. Mereka tidak kalah, mereka tidak memarkir bus untuk bertahan total sama sekali menghadapi Real Madrid karena Real Madrid unggul segalanya. Tidak, memang dari statistik mereka hanya 25% ya kalah dalam penguasaan bola, ball position mereka kalah ya. Sementara Madrid dengan 75%. Tetapi Madrid melepaskan 14 tembakan, kemudian dibalas juga oleh Cadiz dengan 14 tembakan sama. Tapi Madrid hanya 2 dari 14 tembakan mereka untuk mengarah ke gawang atau on target. Sementara Cadiz dari 14 tembakan yang mereka lakukan, itu 5 on target. Jadi memang dalam hal untuk kemampuan mereka, efektivitas mereka untuk bisa menyerang itu bagus. Jadi mereka tidak banyak bertahan total, tapi mereka bisa mengimbangi Madrid. Dengan bahkan ada 5, lebih banyak dari Madrid, hanya 2 dengan 5 on target. Bahkan di luar dugaan juga, karena mereka bermain dengan sangat ngotot, Madrid itu hanya punya 4 kesempatan dari sepak pojok. Jadi ini keterlaluan saya pikir ya. Sementara Cadiz ini mendapat 11 kali sepak pojok sepanjang pertandingan. Ini hal yang sangat luar biasa dan di luar dugaan bagi Zidane dan siapapun saya pikir ya, menghadapi tim seperti Cadiz ini ya. Mereka hanya 6 kali berada di Liga Primera, hanya 6 kali berada di Liga Primera ya. Masih nggak ada pengalaman sama sekali. Bahkan pencetak gol mereka Anthony Lozano. Siapa yang mengenal Anthony Lozano? Ini pemain Honduras berusia 22 tahun yang mampu menjebloskan bola, ya artinya ke gawang Thibaut Courtois di menit ke-16. Ini suatu hal yang luar biasa yang tidak bisa disangka-sangka bahwa pemain seperti dia mungkin harganya hanya 2 juta euro saat itu. Bagaimana dia dibeli? Tapi akhirnya dia mampu bermain sama bagusnya dengan pemain-pemain yang punya harga yang begitu tinggi ya dalam pertandingan di Bernabeu menghadapi Madrid. Bahkan pergantian dari Zidane di babak kedua untuk bisa masukkan Casemiro dimasukkan, kemudian bagaimana juga Valverde yang ada di sana yang dimainkan, Militao yang juga ikut dimainkan, Luka Jovic dia menambah daya serang di depan ketika menarik Vazquez untuk bisa bermain dengan Benzema. Itu pun tidak bisa menghasilkan apa-apa ya untuk bisa mengejar ketinggalan 1-0. Padahal hanya 1-0. Madrid tidak mampu bisa membalas 1-1 atau bahkan memenangkan pertandingan. Ini yang membuat kesulitan. Jadi saya pikir ini kejutan yang luar biasa yang terjadi di La Liga ya, bahwa Cadiz ini bisa meroket sampai ke urutan keempat saat ini ya, setelah Villarreal, kemudian Madrid, ada Getafe, kemudian ada Cadiz dan Granada. Ya, kita tahu bersama, saya sudah jelaskan tadi bahwa Getafe membuat kejutan juga sama seperti yang terjadi di Madrid, bahwa Lionel Messi, Griezmann, Frankie de Jong, Busquets tidak mampu berbuat apa-apa bermain dengan Getafe. Mereka boleh unggul dalam penguasaan bola, tetapi juga dalam aspek menembak dan juga on target mereka kalah. Jadi bagaimana Lionel Messi tidak mampu membuat gol ketika mereka tertinggal dengan 1-0, dan akhirnya semua bisa melihat bahwa kompetisi ini akan sangat ramai. Sangat sulit untuk ditebak siapa yang akan menjadi juara. Bahkan bukan tidak mungkin Atletico Madrid kali ini akan mengambil kesempatan untuk bisa menjadi juara. Tapi saya kembali ke Cadiz ini, tidak boleh dianggap enteng bahwa tim promosi ini, ada 3 tim promosi ya pada musim ini di La Liga. Selain Cadiz ada juga Huesca, selain Huesca ada juga Elche. Jadi ada 3. Jadi mereka menggantikan tempat dari tim yang musim lalu terkena degradasi, turun degradasi, termasuk ada di sana ada Mallorca, ada Leganés dan juga Espanyol yang turun di Segunda Division, dan Cadiz naik. Nah, saya berharap bahwa 2 tim lainnya, Elche juga dan Huesca ini yang juga berada di bawah, jadi mereka bukan juru kunci, saya pikir mereka cukup berada menjauh dari juru kunci. Mereka juga bisa mengikuti langkah yang dilakukan oleh
Cadiz ya, untuk terus bisa memberikan kejutan-kejutan di La Liga. Karena kenapa Cadiz bisa dengan materi pemain mereka biasa-biasa saja, tidak mahal-mahal amat ya, bahkan sangat murah. Mungkin hanya satu yang mahal, pemain gaek, pemain berpengalaman, Alvaro Negredo. Ya, Negredo ini pernah bermain di Manchester City ya, di antara tahun 2013 saat itu, 2012, 2011 ya. Kemudian juga dia pernah bermain di Middlesbrough sebelum bermain di Liga Arab, dan kemarin dia datang di Cadiz. Jadi ini pemain senior, mantan pemain tim nasional Spanyol yang ada. Artinya dia juga memberikan pengaruh ya, menjadi panutan untuk pemain-pemain muda yang ada di Cadiz, seperti pencetak gol juga Lozano ya, dia bisa memimpin depan. Dan Negredo sudah berumur 35 tahun saat ini. Jadi dialah satu-satunya panutan yang ada, dan saya pikir cukup bagus mereka meraih 3 kemenangan. Jadi hal yang baik, walaupun ada 2 kekalahan, mereka sudah bermain 6 kali tapi berada di zona Champions. Ini mengejutkan sekali buat saya. Jadi itu yang saya akan nantinya lihat, siapa lagi selain Cadiz yang nantinya terus mengganggu ya, sehingga persaingan yang ada di La Liga ini sulit untuk bisa ditebak. Tidak membuat Madrid, Barcelona itu terus berlari ya, karena selama ini kan 2 tim ini selalu bergantian ya, terus berlari kencang di puncak klasemen. Nah, kali ini mereka tertahan ya. Jadi bagaimana juga Barcelona sebelumnya juga sudah ditahan oleh Sevilla, jadi sangat seru karena Madrid juga sebelumnya di pekan pertama sudah tertahan dalam Sociedad. Jadi inilah saya kira gangguan-gangguan yang akan kita tunggu ya. Siapa lagi setelah Cadiz ya? Mungkin Huesca yang akan membuat kejutan, tim promosi. Elche juga akan membuat kejutan, atau tim-tim yang ada di bawah, Real Betis, Sociedad ya, kita akan lihat Villarreal bahkan yang ada di atas. Itu yang akan kita tunggu. Mudah-mudahan ada juara baru lagi selain Madrid dan Barcelona yang akan menghibur di La Liga, dan itu kita akan tunggu ya, siapa yang bisa mampu mengalahkan hegemoni dari 2 tim besar yang ada di Spanyol ini. Masih lama memang. Kita harus menunggu sampai tahun depan, ada 38 pertandingan secara menyeluruh. Kalau sekarang sudah 5 pekan, berarti masih ada 34 pekan. Masih seru, masih akan ada perubahan, tergantung konsistensi dari semua tim yang ada di sini. Karena biasanya tim-tim yang berlari kencang di awal, di 10 pekan sampai 15 pekan kemudian, mereka akan loyo, akan turun karena kedalaman skuad. Kembali ke kedalaman skuad, mereka tidak mampu mengatasi tim-tim yang punya duit banyak dengan kedalaman skuad yang kuat seperti Madrid, seperti Barcelona, Atletico Madrid juga, Sevilla ya, yang sangat kuat, sangat punya kedalaman yang baik ya. Setelah itu mereka akan terus naik setelah pekan ke-20. Tapi saya berharap bahwa gangguan-gangguan ini akan bisa meramaikan kompetisi di La Liga. Oke, sampai bertemu dalam video saya yang lain. Silakan Anda bisa mengusulkan kepada saya tim-tim mana favorit Anda yang perlu saya tampilkan nanti. Saya akan buat Anda semua penggemar, baik di Serie A, di Liga Premier Inggris, atau di Bundesliga Jerman, dan di La Liga Spanyol. Sampai ketemu. Anda jangan lupa untuk like dan juga memberi komen serta subscribe channel YouTube Bung Ropan. Ciao.